Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C dengan anggota kelompok saya Leni Dwi Putri dengan NIM AKIA 1062. Saya Edil Malasari dengan NIM 255009104. Saya Alicia Putri Adela dengan NIM akhir 1066. Saya Alfiantina Madani dengan NIM akhir 1063. Saya Sania Alwamonika dengan NIM 1065. Saya Nur Hendrawan dengan NIM 1067. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan perhitungan biaya dan harga jual produksi per unit berdasarkan metode proses costing dikaitkan dengan konsep manajemen biaya strategi pada UKM Dumun Dimsum Mentai Bandung. Berikut profil singkat Dongmun. Dongmun telah lama berdiri sejak tahun 2017 di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Pahlawan. Dongmun merupakan usaha kuliner produktif yang memproduksi dimsum premium bersaus mentai. Saat ini telah mengoperasikan di 2 outlet di Cimahi dengan kapasitas produksi terukur dan efisien. Kapasitas dan karakter operasional Dongmun memiliki 3 poin utama. Yang pertama adalah Dongmun memiliki kapasitas produksi mencapai 2000 pieces dimsum per hari. Angka ini menunjukkan bahwa mereka memiliki demand atau permintaan pasar yang sangat kuat serta sistem dapur yang sudah terstandarisasi dengan baik. Lalu yang kedua ada target finansial yang berkelanjutan atau zero waste. Salah satu keunggulan Dongmun adalah komitmen mereka terhadap zero waste production. Target finansial mereka dirancang agar tidak ada bahan baku premium yang terbuang sia-sia. Dalam industri makanan, salah satu pemborosan terbesar adalah makanan siap saji yang tidak laku dan akhirnya harus dibuang karena basi atau menurun kualitasnya. Dengan volume produksi 2000 pieces per hari yang konsisten, Dongmun berhasil mengeliminasi 100% limbah makanan dari kategori produk jadi. Yang ketiga ada struktur SDM yang solid. Untuk menggerakkan seluruh ekosistem ini, Dongmun didukung oleh total 20 orang anggota tim. Struktur ini dibagi secara efisien menjadi 5 orang di bagian dapur yang fokus pada kualitas produk, serta 15 orang di bagian pelayanan yang memastikan kepuasan pelanggan di kedua outlet berjalan dengan maksimal. Sekarang kita masuk ke metode akuntansi biaya yang kami gunakan, yaitu metode harga pokok proses atau proses costing. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2021, metode ini dipakai untuk produk yang sifatnya homogen dan diproduksi massal secara terus-menerus. Ini cocok banget buat bisnis Dumun yang kami memproduksi 2000 pieces dimsum mentai setiap hari dengan standar yang seragam. Baik, semua biaya dikumpulkan per periode lalu dibagi total unit yang diproduksi. Rumusnya bisa dilihat di slide ini, yaitu harga pokok produksi atau HPP per unit sama dengan BBB ditambah BTKL ditambah BOP dibagi total semua unit. Jadi tinggal menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik lalu dibagi dengan total unitnya. Nah, ini adalah rincian salah satu komponennya, yaitu biaya bahan baku atau BBB untuk kapasitas harian 2000 pieces dimsum. Yang pertama, filet dada butuh 70 kilo per hari dengan harga 71.429 kilo. Totalnya 5 juta per hari atau 150 juta per bulan. Yang kedua, telur membutuhkan 20 kg per hari dengan harga 25 kilo. Total 500.000 per hari atau 15 juta per bulan. Yang ketiga, kulit dimsum butuh 2000 pieces per hari dengan harga 250 perak per pieces. Totalnya 500.000 per hari atau 15 juta per bulan. Yang keempat, saus mentai butuh 40 kg per hari dengan harga 75 kilo, total 3 juta per hari atau 90 juta per bulan. Lalu kalau di total, BBB Dumun mencapai 9 juta per hari atau 270 juta per bulan. Supaya harga tetap efisien, semua bahan baku ini kami beli secara grosir langsung dari Pasar Ciroyom Bandung. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
Tenaga kerja langsung di sini adalah staf dapur yang terlibat secara penuh dalam proses produksi, mulai dari tahap penyiapan bahan, penyampuran, pengadonan, pengukusan, hingga tahap akhir yaitu pembakaran saus mentai. Mari kita lihat rincian anggarannya. Saat ini kita memiliki 5 orang karyawan dapur di bagian produksi. Masing-masing karyawan menerima gaji sebesar 2.600.000 per bulan. Sehingga jika diakumulasikan total anggaran BTKL per bulan adalah sebesar 130 juta. Untuk mempermudah analisis efisiensi harian, kami juga membagi total biaya bulanan ini dengan 30 hari kerja. Dari perhitungan tersebut didapatkan angka dialokasi harian sebesar 433 sekian per hari untuk biaya tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Yogi Irawan dengan NIM 1067. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan BOP. BOP atau biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi yang dikeluarkan selama proses produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tetap diperlukan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Pada tabel di atas terdapat beberapa komponen BOP, yaitu yang pertama adalah listrik. Biaya per bulannya sebesar 500.000. Jika dihitung per harinya menjadi 16.667. Digunakan untuk operasional, peralatan produksi dan penerangan. Yang kedua ada gas. Biaya per bulannya sebesar 500.000. Biaya per harinya 16.667. Digunakan sebagai sumber energi dalam proses produksi. Yang ketiga sewa gedung. Sewa gedung biaya per bulannya sebesar 4.166.667. Biaya per harinya 136.986. Diperoleh dari biaya sewa tahunan 50 juta yang dibagi 365 hari. Kemasan cup, plastik dan stiker. Biaya per bulannya sebesar 15 juta. Biaya per harinya 500.000. Digunakan untuk mengemas produksi agar siap dipasarkan. Bumbu dan pelengkap bahan tidak langsung. Biaya per bulannya sebesar 15 juta. Biaya per harinya 500.000. Termasuk bahan pendukung yang membantu proses produksi tetapi bukan bahan baku utama. Kesimpulannya, jadi total BOP per bulannya yaitu sebesar 35.166.667. Untuk total BOP per harinya yaitu sebesar 1.172.222. Terima kasih. Berdasarkan tabel 3.4, biaya bahan baku merupakan komponen terbesar dengan total paling banyak sebesar 285 juta per bulan atau 9.500.000 per hari. Jika dibagi dengan kapasitas produksi sebesar 2.000 pieces per hari, maka biaya bahan baku per unit adalah sebesar 4.750. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 13 juta per bulan atau 433.333 per hari, sehingga biaya tenaga kerja per unit sebesar 217 perak. Kemudian ada BOP yang meliputi biaya pendukung produksi sebesar 35.166.667 per bulan atau 1.172.222 per hari. BOP per unit yang dihasilkan adalah sebesar 586. Dari ketiga komponen tersebut diperoleh total harga pokok produksi sebesar 318.166.667 per bulan atau 10.605.555 per hari dengan jumlah produksi 2.000 per hari. Maka HPP per unit produk adalah sebesar 5.303. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi Dongmon Dimsum sangat didominasi oleh biaya bahan baku yang mencapai sekitar 89,6% dari total HPP, sehingga efisiensi penggunaan bahan baku menjadi faktor yang sangat penting dalam pengendalian biaya produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi UMKM Dongmon Dimsum. Harga jual yang ditetapkan adalah 20.000 per porsi yang berisi 3 pieces dimsum atau setara dengan 6.667 per pieces dengan kapasitas penjualan sebanyak 2.000 pieces per hari. Perusahaan memperoleh pendapatan sebesar 13.334.000 per hari. Dari pendapatan tersebut dikurangi harga pokok produksi sebesar 10.605.555 sehingga diperoleh laba kotor sebesar
Rp2.728.445 per hari. Selain biaya produksi, perusahaan juga mengeluarkan biaya komersial berupa biaya promosi dan iklan sebesar Rp500.000 per hari. Setelah dikurangi biaya tersebut, laba bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp2.228.445 per hari. Jika diasumsikan kegiatan usaha berlangsung selama 30 hari dalam 1 bulan, maka laba bersih yang diperoleh mencapai sekitar Rp66.853.350 per bulan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha Dongmon Dimsum memiliki tingkat profitabilitas yang baik. Hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 16,7% dari total pendapatan harian. Dengan demikian, usaha ini dinilai layak untuk dijalankan dan memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang di masa yang mendatang. Kenalkan, nama saya Sania Alwa Pamulika dengan NIM 1065. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kaitannya manajemen biaya strategis dengan bisnis Dongmon. Pertama, dari sisi strategis positioning, Dongmon memilih strategis diferensiasi. Mereka berinvestasi pada bahan baku premium seperti saus mentai khas dan daging segar yang menyerap porsi cukup besar, yaitu 31,6% dari total biaya bahan baku harian mereka. Langkah strategis ini terbukti efektif sebagai diferensiasi untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang kedua, melalui value analysis, ada optimasi hubungan antara lingkup internal dan eksternal. Yang menarik di sini, Dongmon menerapkan penjadwalan pengadaan bahan baku secara berkala setiap 3 kali sekali. Melalui sistem ini, mereka mampu menghemat biaya logistik dan resiko pembusukan bahan baku sekaligus memperkuat relasi jangka panjang. 3. Ada penerapan just in time and life cycle. Secara implisit, usaha ini menerapkan prinsip JIT melalui konsep zero waste production sehingga mereka bisa meniadakan biaya penyimpanan persediaan. Mengingat posisi Dongmon saat ini sudah berada di fase matang, efisiensi berkelanjutan seperti inilah yang menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, ada kesesuaian metode proses. Penetapan metode ini dinilai sangat tepat untuk Dongmon, mengingat produksi dimsum dilakukan secara massal dan konsisten dengan volume mencapai 2.000 unit setiap harinya. Yang kedua, ada efisiensi struktur HPP dengan harga pokok produksi sebesar Rp5.303.000 per biji dan harga jual Rp6.067 per biji. Bisnis ini berhasil mengamankan margin laba kotor yang stabil di angka 20,5%. Yang ketiga, ada profitabilitas yang positif. Bisnis UMKM ini menunjukkan performa keuangan yang sehat, terbukti dan perolehan keuntungan bersih operasional harian sebesar Rp2.228.445 dengan margin laba bersih sebesar 16,7%. Yang keempat adalah kendali biaya overhead atau BOP. Pos pengeluaran untuk kemasan dan bumbu pelengkap menjadi area yang paling menguras anggaran karena memakan porsi besar sebesar 85,4% dan total BOP sektor ini perlu diawasi dengan ketat dan menjaga efisiensi untuk kedepannya.